Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai properti dalam tarian ya. Muatan pelajaran SBDP kompetensi dasar 3.3. Nah, apa sih properti tari itu? Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Nah, setiap jenis tari dapat menggunakan properti tari yang berbeda. Oke. Fungsi properti dalam tarian yaitu yang pertama, menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Nah, yang kedua, properti tari berfungsi sebagai pelengkap dari busana tarian. Jadi properti sama busana tari itu tidak sama ya, lain. Nah, sekarang yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Jadi seorang penari itu jika menggunakan properti dapat memperkuat karakter tokoh tersebut. Yang keempat, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian atau memberikan nilai estetika ya, atau nilai keindahan. Nah, di sini ada contoh properti tari apa saja sih? Biasanya properti yang bentuknya senjata itu yang kita gunakan seperti pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Nah, jenis lainnya properti tari itu topeng, piring, topi, tongkat, lilin, payung, terus ada juga boneka, bakul, rebana, dan sebagainya. Oke, nih ada contoh beberapa properti tari yang biasa digunakan oleh para penari. Ada kipas, ada boneka bayi, ada selendang, ada payung, rebana, topeng, terus busur panah, senjata tradisional lainnya ya, kendi, dan sebagainya. Kemudian di sini ada unsur-unsur yang harus dipersiapkan dalam peragaan tari. Jadi sebelum melakukan peragaan tari diperlukan beberapa persiapan atau yang disebut dengan unsur-unsur tari. Nah, peragaan tari akan berjalan lancar jika unsur-unsur tari tersebut telah terpenuhi. Nah, apa saja sih unsur-unsur tarinya? Nah, contohnya yang harus dipersiapkan misalnya gerak tari, properti, musiknya, kostum atau busana tari, dan tata panggung. Oke. Nah, di sini misalnya yang pertama kita menentukan dulu bentuk karya tarinya. Tarinya itu tari kelompok, berpasangan atau tunggal. Nah, tari kelompok biasanya dibawakan oleh paling sedikitnya 3 penari. Kalau tari berpasangan sedikitnya 2 orang atau lebih atau kelipatannya ya, berpasangan. Misalnya 2 pasang berarti ada 4 orang. 3 pasang berarti 6 orang, kelipatannya dari 2. Nah, kalau tari tunggal berarti dibawakannya oleh 1 orang penari. Kemudian kita memilih karya tari yang akan ditampilkan. Ya. Karya tarinya misalnya dari mana? Dari Bali misalnya, tarinya bertema apa? Misalkan bertema peperangan gitu ya, memilih karya tarinya. Kemudian kita menentukan jumlah penari. Nah, jumlah penari ini penting untuk menentukan formasi dari tari ya. Kemudian menentukan musik iringan tari. Nah, kita menentukan musik iringan tarinya. Ada yang menggunakan alat musik tradisional secara langsung, ada yang menggunakan rekaman musik dari kaset gitu ya. Kemudian yang kelima adalah memilih properti tari. Nah, properti tari ini harus benar-benar cermat kita pilih sesuai dengan temanya, sesuai dengan jenis tariannya. Nah, properti tarinya tidak boleh sembarangan atau properti tarinya tidak boleh tidak sesuai ya. Kemudian memilih busana tari. Busana tari di sini nama lainnya adalah kostum. Jadi kostumnya juga harus sesuai dengan tema dan karya tarinya. Oke, nah tujuan dari penggunaan properti tari ini apa saja sih tadi? Tadi sudah disampaikan ya, untuk menambah nilai estetika atau nilai keindahan, menyampaikan makna dan pesan tarian pada penonton,
dan memperkuat karakter tokoh yang ditampilkan pada tarian. Nah, unsur-unsur persiapannya misalnya di sini Ibu berikan contoh ada karya tari piring. Nah, tari piring di sini bentuk karya tarinya adalah tari kelompok. Ya, karena dibawakan lebih dari 3 orang. Nah, jumlah penarinya 3 sampai 7 orang. Nah, iringan tarinya, musiknya itu berasal dari talempong dan saluang. Nah, properti tari yang digunakan bisa mangkok atau piring. Nah, di sini busana tarinya untuk pria dia menggunakan busana rangmudo, sarang galembong, si samping dan cawek pinggang, destar atau deta. Nah, untuk busana tari yang digunakan untuk penari wanita menggunakan baju kurung, kain songket, selendang songket, tikulak, tanduk balapak, kalung dan anting. Itulah unsur-unsur persiapan dari peragaan tari. Nah, coba yuk sebutkan beberapa tari tradisional dan properti yang digunakan penarinya. Nah, kita sebutkan tarian yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu tari piring. Propertinya adalah piring. Kemudian tari rangguk ayak dari Jambi. Nah, properti yang digunakan ada rebana dan selendang. Kemudian tari klono topeng. Tari klono topeng ini dari Jawa Barat, ya. Tari klono topeng propertinya yang digunakan topeng dan selendang. Kemudian ada tari legong dari Bali. Nah, properti yang digunakan adalah kipas. Tari kuda lumping yang berasal dari Jawa Tengah. Properti yang digunakan ada kuda lumping, cambuk, dan selendang. Tari bondan dari Jawa Tengah. Nah, tari bondan ini propertinya banyak ya. Ada kendi, payung, selendang, dan boneka bayi. Oke, tadi beberapa unsur persiapan peragaan tari. Oke, mudah-mudahan kalian paham apa yang Ibu sampaikan ya.